Tahukah kalian bahwa 90% anak muda usia 20-an yang saya kenal, kemungkinan besar termasuk kalian yang sedang nonton video ini, sebenarnya sedang memiskinkan diri mereka sendiri tanpa sadar? Ini serius. Setiap hari mereka melakukan aktivitas yang mereka kira benar, yang mereka anggap wajar, padahal aktivitas itu justru sedang menggali lubang kemiskinan mereka sendiri semakin dalam. Dan ini bukan karena gaji mereka kecil, bukan juga karena kondisi ekonomi sedang sulit. Bukan. Penyebab utamanya jauh lebih berbahaya karena tidak terlihat. Dan bagian paling ironisnya adalah mereka merasa sudah melakukan hal yang benar. Mereka merasa sudah jadi anak yang berbakti karena rajin menabung di bank. Mereka merasa sudah jadi orang yang bertanggung jawab karena fokus bekerja keras mengejar gaji besar. Padahal semua itu adalah jebakan. Di video kali ini, saya akan bongkar 10 mindset keliru tentang uang yang secara diam-diam menghancurkan masa depan finansial generasi kita. Dan saya akan tunjukkan cara memperbaikinya satu persatu. Jika kalian siap untuk menampar diri kalian sendiri dengan kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan, tetaplah di sini. Poin pertama, dan ini mungkin yang paling menampar kalian. Siap, menabung di bank adalah cara tercepat untuk jadi miskin secara perlahan di usia 30-an. Saya ulangi ya, menabung di bank itu memiskinkan kalian. Kalian pasti kaget kan? Sejak kecil kita semua dicekoki doktrin yang sama. Jangan cuma percaya sama saya, kita lihat datanya. Bank Indonesia dan BPS mencatat inflasi resmi kita beberapa tahun terakhir itu di kisaran 2,5-3,5%. Tapi itu angka resmi, kenyataannya di lapangan gimana? Coba kalian ingat harga semangkuk bakso atau segelas es kopi susu langganan kalian setahun lalu, bandingkan dengan harga hari ini. Naiknya berapa persen? Kalau kalian merasa terprovokasi dengan pernyataan saya, bagus, artinya kalian masih punya harapan. Like video ini sekarang juga, dan dengarkan sampai habis karena saya akan buktikan kenapa mindset lama kalian justru membahayakan masa depan finansial kalian. Saya jamin, setelah nonton ini sampai selesai, cara kalian melihat uang nggak akan pernah sama lagi. Sekarang kita masuk ke jebakan mental kedua yang paling sering saya dengar. Mindset tunggu gaji besar dulu, baru investasi. Jujur deh, siapa yang mikir kayak gini? Nanti investasinya kalau gaji udah 2 digit. Sekarang mah recehan, malu-maluin kalau investasi cuma 100 ribu. Fokus kerja dulu aja, kumpulin modal yang banyak, baru mikirin investasi. Kalau kalian pernah punya pikiran seperti itu, selamat. Menurut James Clear dalam bukunya yang fenomenal, Atomic Habits, kekuatan terbesar dalam perubahan hidup itu bukan aksi-aksi besar yang sporadis, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Membangun kebiasaan investasi dengan 100 ribu per bulan itu jauh lebih powerful daripada investasi 10 juta, tapi cuma sekali seumur hidup. Habit buildingnya yang mahal. Coba kita hitung matematika sederhana. Si A mulai investasi 300 ribu setiap bulan sejak umur 22 tahun. Si B baru mulai di umur 28 tahun, tapi dia langsung investasi 1 juta setiap bulan. Poin ketiga ini adalah pembeda paling fundamental antara si kaya dan si miskin. Bukan soal jumlah uangnya, tapi soal kemana uang itu pergi. Dengerin baik-baik, orang kaya dan kelas menengah ke atas, mereka menghabiskan uang mereka untuk membeli aset. Sementara orang miskin dan kelas menengah, mereka menghabiskan uang untuk membeli gengsi yang mereka kira adalah aset. Kalian pasti sering kan lihat fenomena ini. Dapat gaji pertama, langsung nyicil iPhone terbaru biar kelihatan keren di tongkrongan. Itulah yang namanya aset. Definisi aset menurut Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, itu sederhana banget. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kalian. Titik. Sementara liabilitas atau utang adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kalian. iPhone terbaru itu aset atau liabilitas? Liabilitas. Nah, kita lanjut ke kesalahan fatal berikutnya. Ini adalah penyakit kronis generasi kita yang terbiasa dengan kenyamanan, yaitu terlalu bergantung pada satu sumber pemasukan tunggal. Kalau di antara kalian ada yang saat ini 100% hidupnya bergantung pada gaji bulanan, dengerin ini baik-baik. Punya satu income stream di era digital ini sama saja dengan berjalan di atas jembatan tali yang sudah lapuk. Kelihatannya aman untuk hari ini, tapi kalian nggak pernah tahu kapan tali itu akan putus. Entah karena PHK, restrukturisasi perusahaan, otomatisasi, atau bahkan karena perusahaan bangkrut. Lihat ke dalam diri kalian. Apa skill yang kalian punya? Jago nulis, bisa desain, suka ngedit video, pintar public speaking, semua itu bisa jadi keran income baru. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Bukan lagi soal teknis, tapi soal software di kepala kalian, yaitu perbedaan antara mindset kelangkaan scarcity dengan mindset kelimpahan abundance. Ini adalah alasan utama kenapa orang miskin tetap miskin dan orang kaya jadi semakin kaya, bahkan ketika mereka sama-sama kehilangan uang. Kalian pernah enggak ketemu orang yang setiap keputusannya didasari oleh rasa takut? Jangan investasi nanti uangnya hilang. Jangan buka bisnis nanti kalau rugi gimana? Hidup mereka penuh dengan gimana kalau yang negatif. Ini tuh ibarat kalian main game sepak bola dengan strategi parkir bus total. 10 pemain ditumpuk di depan gawang. Tujuannya cuma satu, yaitu jangan sampai kebobolan. Mungkin kalian nggak akan kalah telak,
Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa menang? Tentu tidak. Poin ke-6 ini seringkali jadi perdebatan panas di kalangan anak muda. Bro, mending investasi di saham A atau kripto B? Mana yang ROI-nya paling gede? Semua sibuk mencari the next big thing, instrumen investasi yang bisa ngasih keuntungan ratusan persen dalam semalam. Padahal mereka semua melupakan satu hal fundamental. Investasi terbesar dan terpenting di usia 20-an itu bukan saham, bukan kripto, bukan properti, dan bukan emas. Investasi terbesar di usia 20-an adalah investasi leher ke atas, otak para foundernya. Begitu juga dengan kalian. Return on investment atau ROI dari mengembangkan skill baru di usia 20-an itu ngalahin ROI instrumen manapun. Ini ibarat kalian punya mesin cetak uang kecil yang kapasitasnya 1 juta per bulan, yaitu gaji kalian. Kalian bisa aja ambil 10% dari hasilnya, 100 ribu, lalu kalian putar di investasi lain yang mungkin ngasih return 10% setahun. Hasilnya berapa? Cuma 10 ribu. Atau kalian bisa pakai 100 ribu itu untuk ikut kursus online, beli buku, ikut seminar yang bisa meningkatkan kapasitas mesin cetak uang kalian dari 1 juta jadi 2 juta per bulan. Oke, sekarang kita bahas debat kusir yang enggak ada habisnya di dunia keuangan personal. Tim A bilang, bangun dana darurat dulu sampai 6 kali pengeluaran bulanan baru boleh investasi. Tim B bilang, rugi banget, mumpung masih muda, hajar investasi dulu, dana darurat belakangan. Mana yang benar? Menurut saya keduanya salah kaprah, terutama untuk konteks anak muda usia 20-an. Mendewakan salah satu dan meniadakan yang lain adalah sebuah kesalahan strategis. Ini seperti bertanya, mana yang lebih penting saat membangun rumah, fondasi atau atap? Contoh strategi yang seimbang untuk anak usia 20-an gimana? Begini, katakanlah pengeluaran bulanan kalian 4 juta rupiah, dan kalian punya kemampuan menabung dan investasi 1 juta per bulan. Daripada 1 juta itu full masuk ke dana darurat selama 24 bulan ke depan untuk mencapai target 24 juta atau 6 kali pengeluaran, yang mana sangat tidak efisien. Lebih baik kalian pecah. Misalnya 60% untuk dana darurat, 40% untuk investasi. Sekarang kita bahas penyakit mental yang paling mewabah di kalangan Gen Z, namanya FOMO, Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan kereta. Penyakit ini jadi sangat berbahaya ketika masuk ke dunia investasi. FOMO investing adalah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan portofolio kalian sebelum sempat bertumbuh. Kalian pasti sering lihat gejalanya kan? Seorang FOMO investor, dia lihat orang lain sudah di tengah perjalanan, dia langsung lari dari base camp cuman pakai kaos oblong dan sandal jepit. Dia nggak peduli cuaca, nggak peduli jalur, yang penting ikut naik. Kira-kira siapa yang akan sampai puncak dan siapa yang akan mati konyol di tengah jalan? Jawabannya sudah jelas. Di era gratifikasi instan ini, otak kita memang dilatih untuk menginginkan hasil yang cepat. Poin ke-9 ini adalah konsep paling fundamental dalam ilmu keuangan, tapi sayangnya 99% anak muda tidak benar-benar memahaminya secara mendalam. Konsep ini bernama time value of money atau nilai waktu dari uang. Sederhananya begini, 1 juta rupiah hari ini nilainya jauh lebih berharga daripada 1 juta rupiah yang akan kalian terima tahun depan. Kenapa? Ada 2 alasan utama. Pertama, karena inflasi yang sudah kita bahas tadi terlihat lambat di awal, tapi di hari ke-30 uang itu akan menjadi lebih dari 500 miliar rupiah. Itulah kekuatan compounding yang berkelindan dengan nilai waktu dari uang. Uang di masa sekarang punya potensi eksponensial yang tidak dimiliki uang di masa depan. Memahami konsep ini secara mendalam akan mengubah cara kalian mengambil keputusan finansial. Kalian akan sadar bahwa menunda-nunda investasi bahkan hanya setahun biayanya sangat mahal. Kalian akan sadar bahwa utang konsumtif itu sangat merugikan karena kalian membayar bunga untuk menikmati sesuatu lebih awal, padahal nilainya terus menurun. Oke, setelah semua teori dan mindset kita bedah, sekarang bagian paling penting yaitu action plan. Gimana cara mengubah semua ini jadi kenyataan? Saya akan kasih rencana konkret untuk mengubah mindset miskin jadi mindset kaya dalam 90 hari ke depan. Kalian enggak perlu perubahan drastis kok, cukup mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang transformatif. Ini ibarat kalian mau membentuk otot di gym. Bulan kedua, fokus pada optimization and automation. Lihat catatan pengeluaran kalian dari bulan pertama. Pilih 3 pos pengeluaran sampah terbesar, misalnya langganan streaming yang jarang ditonton atau jajan kopi setiap hari. Potong itu, lalu alihkan uangnya. Langsung set auto debit di tanggal gajian ke akun reksadana atau bibit saham. Misalnya, potong 500.000 dari pos jajan, langsung set auto debit 500.000 ke investasi. Kita sudah sampai di akhir video. Saya ingin kalian benar-benar meresapi kalimat ini. Usia 20-an kalian adalah satu-satunya dekade di mana kalian punya kemewahan terbesar di dunia investasi. Kemewahan itu bukan uang. Kemewahan itu adalah waktu. Waktu adalah bahan bakar utama dari efek komposit. Setiap hari yang kalian lewati dengan menunda untuk berinvestasi, setiap minggu kalian berpikir, nanti saja. Itu adalah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah potensi kekayaan masa depan yang hilang selamanya. Mindset kaya yang sesungguhnya itu bukan tentang punya uang banyak sekarang, bukan tentang pamer mobil mewah atau liburan keliling dunia hari ini. Itu semua cuma akibat.
Akar dari kekayaan sejati adalah tentang membuat serangkaian keputusan-keputusan kecil yang cerdas hari ini. Keputusan untuk menyisihkan 100.000 untuk investasi daripada untuk jajan. Keputusan untuk membaca buku daripada scrolling tanpa tujuan. Keputusan untuk membangun aset daripada membeli gengsi. Subscribe channel ini sekarang juga, karena di video selanjutnya kita akan bahas hal menarik lainnya. Kalian nggak mau ketinggalan kan? Dan sekarang saya mau kalian jujur. Tulis di kolom komen, dari semua mindset yang kita bahas, mindset lama apa yang paling sulit kalian lepaskan? See you on the next video.